Pemikiran komunis juga banyak masuk lewat Sarekat Islam, karena banyak aktivis Sarekat Islam yang tertarik pada komunisme dan mereka mengembangkan itu dan terjadi clash di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol bareng sejarah dari kami komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Kita berbincang-bincang santai lagi di sini dengan Mas Begi Rizkiansyah, pegiat CIB. Nih sekarang kita pengen ngebahas soal komunisme nih Mas. Oh, oke. Ini komunisme ini kan isu yang selalu hangat dibahas ya. Sejak dulu ya kan selalu muncul komunis gitu ya kan. Cuma ini kadang mungkin orang nggak tahu komunisme itu sebenarnya apa sih ya kan yang selalu dibahas gitu kan. Hantu ya. Iya, ada yang mengatakan bahwa komunis itu ateis, anti agama gitu kan. Cuma bener nggak sih komunisme itu seperti itu gitu ya kan. Ini kita akan bahas. Jadi apa itu komunisme sebenarnya? Ya sebetulnya panjang lebar ya, panjang kali tinggi kali lebar ya kalau bahas komunis, karena kan dia itu sebetulnya rujukannya banyak, tokoh-tokohnya juga banyak. Tapi kalau kita bicara disederhanakan, komunisme itu kan ideologi sederhananya. Basically sejak abad ke-20 komunisme itu selalu identik dengan Marxisme dan Leninisme digandengin tuh. Itu sebetulnya kan pemikiran dua tokoh yang berbeda ya. Oh, antara Marxisme itu Karl Marx ya, dan dengan Lenin. Ya, Vladimir Ilyich Lenin itu kan. Nah, terus komunisme sendiri itu sebenarnya seperangkat ideologi yang dibangun dari filsafat gitu. Jadi Marx itu concern dengan filsafat. Literaturnya banyak, karya Marx tuh banyak banget sih. Kalau kita baca collected works itu, saya belum baca jujur kalau collected works itu berjilid-jilid dan itu banyak sekali gitu. Tapi secara singkat kita bisa bilang itu lahir dari pemikiran filsafat Karl Marx sebetulnya. Di mana dia dipengaruhi dua hal sebetulnya. Satu, materialisme itu sendiri, dipengaruhi sama Ludwig Feuerbach ya. Jadi di mana sederhananya alam ini tuh semuanya ya materi gitu, tidak ada hal-hal gaib lah kira-kira seperti itu. Materi itu maksudnya hal-hal yang bendawi gitu kan? Iya, bendawi. Jadi ya hanya mempercayai hal-hal yang bendawi saja gitu. Semua tuh terbentuk dari materi. Kalaupun ada suatu hal itu persinggungan antar materi misalnya gitu. Nah itu yang dibaca Marx dari Feuerbach, sehingga dia mengambil itu. Cuma dia juga mengkritik intinya ini tapi tidak menyentuh manusiawi nih, aspek manusianya nih. Jadi pembahasan ini juga harus nyangkut ke manusia. Makanya dia juga terpengaruh sama dialektikanya Hegel. Artinya dialektika itu kan sebetulnya kontradiksi antar materi tadi gitu ya. Maka A sama B nanti hasilnya sama C gitu. Oh, jadi kayak saling bertentangan lah ya. Nah, itu yang kemudian lahir istilah filsafatnya mungkin materialisme dialektis. Jadi semua hal-hal dunia ini adalah persinggungan kontradiksi antar materi gitu, antar benda-benda duniawi lah, bendawi lah kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu Marx pengen melihat ini kepada diterapkan kepada masyarakat gitu. Gimana sih melihat manusia, sejarah manusia itu seperti apa gitu kan kepada masyarakat. Sehingga lahir namanya materialisme historis. Jadi melihat sejarah itu juga dari filsafat materialisme dialektis tadi. Misalnya, ini agak pusing tapi misalnya bagaimana masyarakat itu tumbuh itu pasti dipengaruhi persinggungan antar masyarakat, antar apa yang ada di masyarakat. Konflik antar masyarakat, misalnya seperti itu gitu. Atau sederhananya misalnya binatang itu dia ada persinggungan dengan binatang lain, dengan alam, sehingga nanti mungkin berevolusi kalau binatang seperti itu. Nah, itu yang juga diterapkan ketika membaca sejarah manusia. Sebetulnya kan itu yang pengen dilihat Marx, di mana filsafat itu juga bekerja untuk melihat manusia, nggak cuma diangan-angan gitu loh. Karena misalnya kritik dia kepada Hegel kan ini terlalu idealis sehingga tidak menyentuh sisi materialisnya gitu. Tidak melihat kepada manusia kondisinya seperti apa sih. Nah, itu diterapkan di manusia gitu. Bagaimana melihat sejarah manusia? Contoh misalnya Marx tuh melihat perkembangan manusia tuh ada 4 tahap gitu. Dari tahap komunisme primitif di mana manusia itu tidak saling bertentangan, tidak saling menindas. Ini gitu. Ngomongin primitif berarti masa lalu nih. Purba lah kira-kira, purba lah ya. Manusia purba itu. Iya, betul. Nah, kemudian dari situ kemudian lahir masyarakat
semacam bertani gitu kan ya. Kayak feodal gitu lah ya. Feodal, itu sebelum feodal, perbudakan. Dari situ lahir kemudian masyarakat perbudakan, di mana ada perbudakan peradaban Romawi, kemudian di Mesir, itu kan manusia mulai menindas nih di sini. Nah kemudian bersinggungan lagi, sehingga menciptakan namanya masyarakat feodal. Kan dari perbudakan arti ada tuan, ada budaknya. Nah, lahirlah kaum bangsawan, kaum feodal yang mereka kemudian menindas lagi nih, ya kan? Kalau feodal itu kan antara tuan tanah dengan para petani lah ya. Kan lahir dari mereka punya Raja-raja budak, mereka bangsawan. punya modal, katakanlah seperti itu. Kemudian mereka jadi tuan-tuan tanah gitu kan, masyarakat bangsawan. Kemudian menindas lagi nih. Nah, kemudian ada revolusi industri, lahirlah kemudian dari bangsawan ini kaum-kaum borjuis, ya kan? Bos-bos tuan-tuan inilah bos-bos dari industrinya gitu kan. Nah, di sini ada kaum buruh gitu. Nah, menurut pembacaan Marx dari setiap tahap ini masyarakat tuh saling bersinggungan, saling kontradiksi gitu, kontradiktif. Jadi ada persinggungan, maka lahirlah satu masyarakat baru. Ada persinggungan. Nah, di sini juga dia melihat persinggungan antara kaum buruh dengan kaum borjuis ini akan melahirkan masyarakat yang diharapkan nanti punya kesadaran sehingga timbul masyarakat komunis, tapi sebelumnya ada diktatur proletariat di situ. Kan tujuan komunis sebetulnya apa sih? Menghilangkan persinggungan antar kelas gitu ya. Makanya dia sebutnya kan class struggle kan. Gitu. Dia nggak pengen ada kaum yang dizolimi dan menzolimi kayak gitu. Punya menghilangkan masyarakat yang berkelas-kelas lah ya. Mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Betul, gitu. itu dia masyarakat tanpa kelas. Disitulah kemudian tujuan komunis sebetulnya. Maka ketika nanti kaum buruh yang berideologi komunis bertabrakan dengan atau bersinggungan dengan kaum borjuis, maka nanti kaum borjuis hilang, tinggal kaum buruh ini yang mereka bikin diktatur proletariat. Kemudian nanti akhirnya ujung-ujungnya secara perlahan menjadi masyarakat tanpa kelas. Jadi gitu. dengan kata lain, Karl Marx ini melihat ini sejarah manusia selalu dipenuhi konflik antar dua kelas itu gitu. Kelas atas, kelas bawah. Sebetulnya ya kan? Kalau kita lihat yang masyarakat perbudakan kan bukan kelas atas, tapi antara yang menindas dengan ditindas. Gitu. Kalau feodal tuan tanah dengan para petaninya lah ya. Betul. Apa sih yang bikin Marx ini kan dia lahir di abad ke kurang lebih 19 ya. Artinya dia hidup dan aktif di abad ke-19 kalau saya nggak salah. Di mana sudah terjadi namanya masyarakat revolusi industri itu kan sangat menindas kaum pekerja gitu. Digambarkan kalau kaum buruh di Inggris waktu itu kan sangat merana. Ini sehingga mungkin menggugah dia untuk gimana sih melihat masyarakat ini gitu kan. Makanya Marx itu bahas banyak itu tentang filsafat dan ekonomi sebetulnya, bukan tentang agama. Kalau kita baca beberapa atau menurut para pakar, Marx itu nggak fokus di agama gitu. Tapi konsekuensi logis dari filsafat materialisnya adalah menghilangkan kepercayaan kepada gaib kan gitu. Makanya kata Lenin kan, materialisme itu bukan cuma soal apa namanya idealis itu maksudnya sesuatu yang gaib-gaib gitu ya. Tapi juga agama, tapi juga agnostik. Filsafat Immanuel Kant kurang lebih seperti itulah. Jadi pokoknya udah secara tidak langsung itu akan menyingkirkan hal-hal tadi gitu loh. Makanya termasuk agama. Marx memang membahas beberapa agama di di karya-karya dia, tapi itu selintingan aja gitu. Tapi kenapa orang komunis jadi tidak percaya agama ya karena filsafat materialisnya itu gitu. Tapi ada nih satu perkataan Karl Marx yang sering kali diulang-ulang karena saking terkenalnya. Dia mengatakan katanya agama itu adalah candu. Itu apa tuh maksudnya tuh? Yang saya pahami adalah itu kan dampak ketika orang tertindas kemudian dia percaya agama ini akan menyelamatkan dia gitu. Padahal itu kan tidak akan menyelamatkan dia harus menurut orang komunis dia harus membaca bahwa ini kan karena kamu ditindas gitu, bukan karena kamu misalnya ini harus bersabar atau gimana ya kan. Makanya Lenin juga cukup keras tuh bicara tentang agama. Justru yang banyak bahas agama itu Lenin gitu loh. Nah kalau kita lihat sejarahnya sebetulnya kan Karl Marx itu sendiri pemikirannya gitu ya itu juga berjalannya secara bertahap gitu. Artinya apa? Ketika ada bahas Marxisme, orang yang mengikuti pemikiran Karl Marx, nanti penafsiran bisa berbeda nih. Ada yang revisionis katakanlah seperti itu ya bahasanya, seperti Bernstein misalnya, dia percaya sebenarnya kalau masyarakat tanpa kelas tuh nggak mungkin, kalau ada diktator proletariat nanti mereka akan menindas juga akhirnya ujung-ujungnya. Nah, tapi ada juga yang lebih revolusioner gitu ya, yang percaya bahwa memang benar akan ada diktator proletariat, itu benar dan itu akan terjadi gitu, dan itu tidak akan menindas yang lainnya kira-kira gitu. Nah, itu yang disebut sebagai biasanya Marxis yang revolusioner lah. Makanya kan
Marxisme itu kan sebenarnya bagian besar dari sosialisme, pemikiran sosialisme kan, ada sosialisme utopis, ya kan, ada sosialisme demokrat. Pengikut Karl Marx yang revisionis ini lebih ke Sosdem sebetulnya, yang mereka percaya transisi, mereka percaya akan perubahan lewat parlemen gitu-gitu loh. Sedangkan yang perlahan lah yang satu lagi yang lebih radikal nih, yang revolusioner ini, yang kita bisa sebut sebagai orang komunis yang banyak dikenal gitu. Mereka nggak percaya perubahan itu akan transisi, mereka harus revolusi gitu loh, harus dijungkir balikan. Kaum burjuis itu nggak akan memberikan dengan sukarela kekuasaan dan segala macamnya. Gitu. Nah, disitulah pentingnya kemudian ketika Marx sudah nggak ada, penafsirnya. Oh, jadi bahkan orang-orang memahami pemikiran Karl Marx atau Marxisme ini pun beragam gitu. Dari kaum sosialis di partai-partai di Eropa itu kan ada sosialis demokrat rata-rata. Kaum sosialis partai sosialis ini pun mereka ujung-ujungnya berantem gitu. Artinya beda-beda paham gitu ya. Makanya di berbagai negara juga biasanya ada partai komunis, ada partai sosialis. Nah, kita juga harus membedakan gitu tujuan mereka apa, cara mereka seperti apa gitu. Nah, itu kan Karl Marx ya. Dia hidupnya tadi di abad ke-19 sebelum 1800-an masa-masa revolusi industri. Nah, lalu bagaimana nih dengan Lenin? Karena seringkali nih dia disandingkan dengan nama Lenin nih, Marxisme, Leninisme gitu kan. Nah, kalau Lenin kan dia aktivis komunis dari partai di Soviet ya. Waktu itu kan di Rusia, di Soviet waktu itu. Jadi Lenin ini sebetulnya gerakan Lenin dan gerakannya gitu ya, karena kan kalau kita lihat sejarah Soviet kan itu gerakan yang menjungkir balikan kekuasaan Tsar kan, kekuasaan Tsar ketiga kalau nggak salah ya, dari Nicholas Tsar itu kan. Nah, itu kan sebetulnya elemennya banyak, salah satunya adalah Partai Sosialis di Soviet. Partai Sosialis sendiri punya sayap kiri yang radikal, yaitu Bolshevik tadi, di mana pemikiran Lenin termasuk di situ, tapi kan Lenin kemudian diasingkan kurang lebih seperti itu. Tapi singkat cerita adalah kenapa Lenin menjadi penting dalam komunis? Karena dialah penafsir Marx yang menafsirkan bagaimana pemikiran Marx ini bisa dibentuk, diturunkan dalam gerakan politik dan negara, sebetulnya seperti itu. Makanya kan Lenin punya buku Negara dan Revolusi itu ya, gimana dia membaca aparat negara itu sebagai penindas gitu ya, kemudian bagaimana menjalankan taktik atau strategi sehingga untuk merebut kekuasaan, mungkin boleh berparlemen dulu, tapi kemudian nanti itu disingkirkan, bukan tujuan utamanya dan segala macamnya lah, kira-kira seperti itu. Waktu Karl Marx hidup mah dia belum ada mendirikan negara ya, belum melakukan revolusi. Belum sampai di sana. Berarti baru berhasil ketika Lenin ini muncul di Rusia itu. Dan Lenin kan udah akhir abad ke-19 dan masuk ke abad 20 ya. Kan. Jadi dan lokasinya juga berbeda kan. Marx itu banyak di Inggris. Mungkin kalau teman-teman pengen, ini kan hanya singkatnya aja ya, tapi kalau pengen baca biografi Karl Marx, dulu ada Isaiah Berlin, cuma yang baru sekarang yang saya rekomendasikan dari Marcelo Musto, itu terbitan margin kiri. Gitu. Itu bagus bukunya. Karena dia juga menjelaskan tahapan-tahapan pemikiran Marx gitu. Nah, kalau Lenin sendiri akhirnya kan dia lewat kaum Bolshevik itu merebut kekuasaan, menjatuhkan kekuasaan Tsar tadi ya. Itulah kemudian dia mengejawantahkan pemikiran Marx dalam bentuk gerakan politik. Di situ pentingnya Leninisme sebetulnya. Makanya termasuk saya bilang tadi, gimana ketika gerakannya Lenin ini menghadapi agama-agama di Soviet, di Rusia. Karena Rusia itu kan Kristen Ortodoks, begitu banyak gereja. Tapi gimana kemudian Lenin memberikan panduan-panduan lah bagaimana untuk berurusan dengan orang-orang agamawan ini. Disitulah kemudian ada gerakan-gerakan yang walaupun ngakunya menjunjung kebebasan beragama, tapi menurut Lenin di saat yang bersamaan mereka juga punya hak untuk menyiarkan propaganda anti agama. Mereka maksudnya kaum komunis di Soviet ya. Sehingga ya pasti tersingkir lah orang-orang agamawan tuh, makanya banyak gereja kemudian ditutup dan jumlahnya cukup signifikan gitu ya. Saya lupa statistiknya, tapi intinya dari banyak menjadi sedikit lah gereja itu. Ada datanya itu ya? Ada. Di buku apa itu, Mas? Aduh, saya lupa dibaca di jurnal sih. Tapi intinya kenapa orang kemudian menjadi sangat identik gerakan komunis ini dengan anti agama, ya karena gerakan tadi akhirnya menjelma menjadi satu gerakan politik gitu kan. Dan kemudian ada prakteknya di Soviet sendiri menghabisi kaum agamawan, meskipun menurut Lenin dia menjunjung tinggi kebebasan beragama dan tidak beragama gitu. Tapi kita paham sendiri pada prakteknya seperti apa gitu. Makanya di sini Leninisme menjadi penting karena dia juga menyebutkan sayap kiri itu harusnya begini ya. Kira-kira dia lebih ke panduan praktis dalam politik lah, kira-kira gitu ya. Mungkin sederhananya. Meskipun tadi disebutkan menjunjung tinggi kebebasan beragama, tapi saya kira tetap saja pada akhirnya agama yang di bawah
rezim komunisme itu ditekan hanya sebatas agama dalam ranah private ya kayaknya. Pasti gitu. Bahkan itu pun ya karena ada propaganda anti agama, kaum agama tersingkir akhirnya. Gitu. Bagaimana mungkin ada agama dan propaganda anti agama itu bersamaan tuh kan kayak nggak mungkin gitu ya. Itu tuh sama aja bohong gitu, apalagi yang megang kuasa yang anti agama gitu kan. Jadi menurut saya itu sama basa-basi aja sebetulnya. Kan itu juga terjadi di Asia, negara-negara Asia yang berbatasan dengan Soviet. Banyak negara Islam kan yang kemudian akhirnya jejak Islamnya hilang sama sekali karena dipegang sama Soviet kan. Walaupun itu ada penguasa-penguasa lokalnya ya, tapi ya itu jejak jelas gitu. Ya, kecuali mungkin kalau dia meyakini komunisme tapi tidak meyakini materialismenya. Jadi nah itu sulit gitu bisa kan? Tuh? Karena pemikiran komunis itu kan berdasarkan bagaimana Anda melihat situasi di masyarakat dengan cara pandang materialis, ya kan? Anda tidak melihat, misalnya kita melihat satu masyarakat sebagai komunis, Anda melihat, orang itu mencari uang karena faktor ekonomi sehingga dia akan menindas kaum lainnya, motifnya selalu ekonomi gitu loh. Nggak mungkin motif itu motif baik misalnya, atau motif yang non material lah gitu ya, motifnya dia hanya mungkin rakus atau apa gitu, nggak bisa. Itu harus lihat sebagai sisi ekonominya. Makanya kajian ekonomi dari Marxisme itu bagus sekali sebetulnya gitu ya, maksudnya tajam sekali gitu ya mereka melihat. Kalau sekarang kan banyak nih dalam hampir setiap ilmu sosial kan ada komunikasi, ada pandangan Marxisnya gitu kan, ekonomi apalagi gitu kan dalam soal pembangunan. Di situ saya rasa manfaat Marxisme bisa kita lihat gitu, tapi di akarnya materialismenya itu sendiri kan menjadi bagian penting bagaimana melihat situasi itu, jangan hanya karena spiritual, jangan hanya karena ideologi gitu loh, tapi juga ngelihat nih faktor ekonominya seperti apa, motif-motif ekonominya karena apa, mungkin sederhananya seperti itu gitu. Oke, itu menarik Mas Begi, tapi mungkin kita beralih dulu nih, bagaimana dengan di Indonesia atau Hindia Belanda pada masa itu. Saat itu kan sedang masih di bawah kolonialisme ya Indonesia ya kan, namanya masih Hindia Belanda, tapi dari yang saya baca ketika itu komunisme juga menjadi salah satu ideologi yang cukup laku dianut oleh orang-orang Indonesia pada masa itu. Nah ini sebenarnya kenapa nih bisa muncul komunisme di Hindia Belanda pada masa itu? Ya, satu menariknya adalah Lenin punya pemikiran bahwa imperialisme adalah tahapan tertinggi dari kapitalisme gitu. Jadi dia lihat revolusi-revolusi ini nggak akan terjadi di Eropa. Menurut Lenin akan terjadi di negara dunia ketiga, negara-negara di bawah jajahan. Kenapa? Karena di Eropa mereka dikasih saluran lewat kaum sosialis demokrat untuk berpartai, berparlemen, gitu. Sehingga mereka tidak revolusioner, kira-kira gitu ya kasarnya. Nah, tapi kalau di negara-negara kolonial, ini akan terjadi nih. Mereka kan ditindas terus nih. Nah, makanya pemikiran Lenin itu juga banyak diekspor. Sebetulnya komunisme itu kan mengekspor pemikiran kemana-mana, karena mereka ada gerakan internasional ya. Gitu, ada Komintern dulu, satu wadahnya bernama Komintern, komunis internasional, di mana mereka dari berbagai penjuru negara, orang-orang komunis akan datang, termasuk dari Indonesia. Tan Malaka dulu sempat datang kan. Gitu. Dan jadi memang mereka terkoneksi secara global gitu loh. Tapi kalau yang pertama kali menyebarkan atau mengajarkan komunisme di Indonesia itu siapa? Atas dasar itu maka kaum sosialis revolusioner ini kemudian bergerak kemana-mana, termasuk dari Belanda ada namanya Sniflit kan, dia tokoh aktivis buruh. Ini dia orang Belanda ya? Orang Belanda. Nah kemudian dia datang ke Indonesia, ke Surabaya kalau Semarang saya nggak salah. Nah Sniflit ini kemudian mendirikan ISDV kan, klub semacam klub debat sosial demokrat. Sebetulnya awalnya masih belum revolusioner nih, walaupun orangnya revolusioner tapi klubnya masih gabungan antara kaum sosialis nih gitu kan. Nah ISDV ini kemudian berkembang menjadi satu wadah mungkin diskusi segala macam. Nah dia juga menarik orang-orang pribumi pada akhirnya, termasuk salah satunya adalah Semaun, seorang aktivis buruh kereta gitu ya, yang dia melihat kok ada orang bule, orang Belanda, tapi kok getol sih ngebelain orang kita, orang pribumi nih dari kolonialisme Belanda, dari pemerintah kolonial. Di situ kemudian Semaun tertarik, sehingga mereka menjalin hubungan. Kebetulan Semaun juga aktivis dari Sarekat Islam gitu kan. Sehingga pemikiran Sarekat Islam, pemikiran komunis juga banyak masuk lewat Sarekat Islam, karena banyak aktivis Sarekat Islam yang tertarik pada komunisme dan mereka mengembangkan itu dan terjadi clash di sana, kira-kira seperti itu. Ujungnya sebetulnya dari pangkalnya dari situ sih gitu. Ya, berarti orang-orang Indonesia ini
tertarik dengan ideologi komunis yang dibawa oleh Snefit tadi itu ya. Iya. Karena Kenapa memang tertarik? membawa itu tadi ajaran perlawanan terhadap imperialisme. Betul. Nah kalau kita lihat apa sih yang bikin orang kan kita bicara syarikat Islam ini kan gerakan massa ya. Iya. Artinya masyarakat secara umum bukan intelektual aja gitu. Kok mereka bisa tertarik sama komunis? Karena jargonnya jelas menolak penjajahan, menolak kapitalisme, penindasan, apalagi pajak segala macam. Itu kan jargon-jargon yang sering diomongin ke publiknya. Iya. Mereka nggak ngomongin materialisme historis gitu. Apalagi pada masa itu literatur kan sulit masuk sini. Komunis itu diblok sama pemerintah kolonial, artinya ada sensor bacaan nih, Iya. jangan sampai masuk. Bahkan pemerintah kolonial pun takut ya sama Takut komunis. karena kan ini ancaman di Soviet udah Iya, kejadian iya. nih, mereka Iya, nggak iya, pengen benar-benar. terjadi di Hindia Belanda, sehingga pemikiran komunis yang ada di sini pun yang sederhana bentuknya, anti penjajahan, anti penindasan, anti kapitalisme. Apa nggak menarik itu kan gitu Iya. kan? Ada orang bule datang bawa anti penjajahan langsung, sementara syarikat Islam di tahapan-tahapan awalnya dia justru bekerja sama dengan pemerintah kolonial gitu kan, menjunjung ratu Belanda segala Iya, macam. benar. Karena kan bertahap pemikiran syarikat Islam dari Iya, tokoh-tokohnya, sedangkan komunis langsung menggebrak, hajar langsung kan, jungkir balikan kekuasaan gitu loh. Itu pasti akan menarik buat orang-orang kita. Tapi tidak dari sisi filsafatnya, nanti kita akan bahas mungkin kapan-kapan bagaimana kontradiksi itu sebetulnya Oke, ya iya. antara Muslim dengan komunis. Oke, menarik sekali Mas Bagi ini perbincangnya sama-sama. soal sejarah komunisme di Indonesia ya. Ya. Sebenarnya masih banyak nih segi-segi sejarah komunis di Indonesia ya. Ini kita baru ngomongin awal abad ke-20 nih Iya, ya kan. betul. Belum nanti pasca kemerdekaan ya Oh, kan, panjang. atau 65 ya kan. Lebih heboh lagi ya. Iya, betul-betul. Oke, terima kasih Mas Oke, Begi sama-sama. atas ngobrol-ngobrolnya pada sesi kali ini. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.